Oke, buat teman-teman yang mau maksimalin penggunaan MacBook kalian, selain dengan caranya menggunakan aplikasi yang bagus, bisa juga dengan menggunakan aksesoris yang berguna. Nah, makanya di video kali ini, gue mau share beberapa aksesoris MacBook yang menurut gue penting dan kepake banget buat gue sehari-hari. Aksesoris MacBook itu ada banyak banget, tapi yang mau gue rekomendasiin tuh beberapa aksesoris yang esensial atau yang mungkin bisa berguna banget buat kalian. Sebagai catatan, video ini tidak disponsori oleh brand manapun, tapi gue pribadi memang punya dan pakai setiap aksesoris ini. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama, yaitu MacBook Stand. Untuk MacBook Stand yang gue pakai itu ada dua, ada yang buat ditaruh vertikal dan horizontal. Nah, kalau MacBook Stand yang ditaruh horizontal atau flat kayak gini, gue pakai stand dari Satechi, namanya Satechi Aluminium Laptop Stand. Sebenarnya laptop stand ini cukup simple sih, terbuat dari aluminium, terus di bagian depannya ada kayak karetnya gitu buat tahan MacBooknya, dan di bagian belakang juga ada karet di bagian penyangga standnya. Jadi nggak akan licin walaupun sambil pakai MacBooknya di atas stand ini. Selain itu gue juga suka konsepnya karena di bagian penahan standnya ini bisa kalian lipat ke dalam. Jadi MacBook standnya bakal jadi flat kayak gini dan gampang dibawa kemana-mana, mau ditaruh di tas juga bisa. Terus untuk MacBook stand yang vertikal, gue pakai curved MacBook stand dari Nischaya yang warna dark gray. Gue pribadi suka desain dan bentuknya yang bagus dan warnanya juga masuk sama warna MacBook. Jadi ya cocok lah buat dipakai ke MacBook. Buat teman-teman yang pakai external display, MacBook stand yang vertikal kayak gini bakal berguna banget buat kalian buat taruh MacBooknya dalam posisi vertikal sambil mode clamshell. MacBook stand ini aman pas kalian taruh MacBook, jadi nggak usah khawatir takut jatuh. Dan di bagian bawahnya ini, kalian juga bisa selipin kabel nih. Jadi setup kalian bisa tetap rapih sambil pakai MacBook stand ini. Kalau gue pribadi, seringnya pakai Satechi laptop stand buat sehari-hari karena gue nggak pakai external display. Tapi gue juga suka ambil video MacBook sambil pakai MacBook stand yang curve tadi, soalnya jadi kelihatan cakep gitu. Nah, untuk MacBook stand yang Satechi tadi, sayangnya udah discontinued. Dulu harganya sekitar 800 ribuan, itu udah termasuk ongkir dan sebagainya, karena dikirim dari luar negeri. Kayaknya di Indonesia juga ada jual sih, cuma harganya ya udah lebih mahal. Dan kalau MacBook stand Nischaya tadi, harganya sekitar 300 ribuan, yang menurut gue cukup worth it lah, buat MacBook stand yang estetik kayak gini. Next kita lanjut lagi, gue juga rekomendasiin mouse buat teman-teman yang pakai MacBook. Oke, gue ngerti banget, mungkin beberapa orang ada yang suka trackpad MacBook dibandingkan pakai mouse. Yang gue pribadi juga setuju, karena trackpad MacBook itu udah enak banget. Tapi untuk kerjaan gue, kayak misalnya edit video, gue pribadi tetap lebih suka pakai mouse sih dibandingkan trackpad karena berasa lebih cepet gitu. Satu tangan standby buat shortcut di keyboard, dan satu lagi standby di mouse karena ya udah terbiasa aja sih. Atau beberapa game tertentu juga bakal lebih cocok buat dimainin sambil pakai mouse dibandingkan trackpad. Untuk mouse MacBook yang gue rekomendasiin di video kali ini ada dua, yaitu Logitech MX Master 3S dan mouse Apple sendiri, yaitu Apple Magic Mouse. Dua mouse ini menurut gue cara pakainya beda banget. Kalau misalnya Logitech MX Master 3S ini lebih ngandelin ke banyak tombol. Ada horizontal scroll wheel, thumb button, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya Apple Magic Mouse ini fokusnya lebih ke gestur yang mirip seperti di trackpad. Seperti yang pernah gue bilang juga di video rekomendasi mouse, kalau Magic Mouse tuh antara kalian bakal suka banget pakai Magic Mouse atau nggak suka banget. Jadi walaupun poin minusnya lumayan banyak, kayak kurang ergonomis, port lightning, udah gitu portnya di bawah lagi kan. Tapi gesturnya menurut gue membantu banget buat kerjaan gue. Kalau Logitech MX Master 3S ini juga bisa membantu buat produktivitas, bisa banyak fitur yang bisa kalian pilih dan taruh di MX Master 3S ini. Jadi bisa disesuaikan sama teman-teman mau pakai fitur apa aja. Dan secara nyaman juga nyaman, cuma ukurannya agak besar dan mungkin bisa agak kebesaran di orang yang ukuran tangannya cenderung lebih kecil. Gua nggak akan bahas terlalu jauh soal kedua mouse ini, tapi kalau misalnya teman-teman mau cari rekomendasi mouse yang bagus buat MacBook, gue juga udah pernah buat videonya dan kalian tinggal tonton aja di channel ini. Untuk harga dari Logitech MX Master 3S, harganya sekitar 1,5 jutaan, sedangkan Apple Magic Mouse harganya sekitar 1 jutaan lebih sedikit. Kecuali yang warna hitam, harganya lebih mahal, sekitar 1,7 atau 1,8 jutaan. Next, aksesoris MacBook lainnya yang menurut gue sangat membantu adalah keyboard. Sebenarnya sama kayak mouse dan trackpad tadi, keyboard di MacBook juga menurut gue udah enak banget. Tapi alasan kenapa gue pakai keyboard tambahan lagi tuh supaya gue nggak pakai MacBooknya dalam jarak yang terlalu deket ke mata. Jadi gue prefer pakai keyboard lagi biar sekalian kasih jarak buat lihat layar MacBook. Untuk keyboard yang gue pakai ada dua, yaitu Satechi Slim X1 dan Keychron K3 Pro. Untuk keyboard yang feel typingnya kayak Magic Keyboard, Satechi Slim X1 ini menurut gue udah oke banget. Terus secara desain juga cocok sama desain MacBook karena simple, minimalis, dan dari aluminium.
Secara fitur juga udah cukup lengkap, bisa terhubung sampai 3 device, dan bisa kalian gunakan mode wireless atau kabel dengan kabel Type-C, tinggal disambungin aja ke MacBook kalian. Kalau Keychron K3 Pro ini adalah low profile mechanical keyboard dengan layout 75%. Gua pribadi lumayan suka desain dari Keychron K3 Pro ini, dari kombinasi warna keycaps, terus juga pakai double shot PBT keycaps, jadi durability-nya lebih bagus, bodinya juga dari aluminium, dan ukuran keyboardnya juga termasuk compact. Keychron K3 Pro ini ada dua pilihan keyboard backlight, ada yang white backlight atau yang RGB. Dan kalau yang gue punya ini yang tipe RGB, karena yang white backlight dan red switch itu susah banget ketemunya. Bahkan dari website Keychron langsung juga sold out terus tulisannya. Jadi akhirnya gue pilih yang RGB aja. Gue pribadi jarang nyalain RGB-nya sih, karena bukan penggemar RGB. Paling ya sesekali aja baru dinyalain. Untuk Keychron K3 Pro yang gue pakai ini, gue pilihnya yang red switch. Karena gue maunya yang nggak terlalu kencang suara ketiknya. Terus untuk travel distance-nya, menurut gue juga masih termasuk nyaman kok. Tentu beda banget feel-nya sama Satechi Slim X1, tapi kalau buat ketik teks yang panjang, sejak ada Keychron K3 Pro ini, gue jadi lebih sering ketik pakai keyboard ini sih, dibandingkan Satechi Slim X1. Tapi menurut gue mau itu Satechi Slim X1 atau Keychron K3 Pro, dua-duanya sama-sama nyaman banget buat ketik. Selain itu, secara fitur juga kurang lebih sama, bisa terhubung sampai ke 3 device, terus bisa kalian gunakan dalam mode wireless atau kabel. Tapi gue perlu kasih tahu juga, jadi pas pertama kali pakai Keychron K3 Pro ini, koneksi Bluetooth-nya sempat bermasalah kalau di gua. Kayak putus nyambung, connect sebentar, terus suka putus tiba-tiba. Awalnya gue kira ada masalah apa gitu kan sama keyboardnya, tapi setelah gua update firmware keyboardnya, sekarang udah berfungsi normal, semuanya udah lancar. Kalau mode kabel, minusnya buat gua adalah kabelnya masih Type-C to Type-A. Jadi perlu sekaligus pakai dongle di MacBook kalau mau menggunakan mode kabel. Padahal bakal lebih praktis ya kalau misalnya kabelnya itu Type-C to Type-C juga seperti kabel di Satechi Slim X1. Jadi tinggal langsung colok ke MacBook, udah beres. Buat teman-teman yang penasaran bunyi ketik di kedua keyboard ini, kencengin volume speaker kalian karena akan gua tampilin sekarang. Untuk harga dari kedua keyboard ini, kalau dari website resminya Satechi Slim X1 harganya $69,99. Sedangkan Keychron K3 Pro harganya mulai dari $94, atau kalau mau yang sama seperti yang gue pakai sendiri, yang hot swappable switch, itu harganya sedikit lebih mahal, yaitu $104. Atau kalau di Indonesia kurang lebih udah sekitar 2 jutaan rupiah kalau yang hot swappable switch. Kalau dari harga, kelihatannya yang Satechi Slim X1 lebih murah ya. Tapi karena di sini nggak ada toko resmi dari Satechi, yang artinya kalian perlu beli dari luar negeri atau langsung dari website, dan itu belum ditambah ongkir, cukai, dan sebagainya. Jadi harganya tuh bakal kurang lebih sekitar mendekati 2 juta rupiah. Jadinya secara harga nggak terlalu beda jauh, tapi baik itu Satechi Slim X1 ataupun Keychron K3 Pro, dua-duanya menurut gue merupakan keyboard dengan kualitas yang bagus. Next, aksesoris penting lainnya buat MacBook adalah USB-C hub atau dongle. Terutama buat teman-teman yang pakai MacBook Air yang cuma ada 2 port Type-C, USB-C hub seperti ini bakal berguna banget. Nah, gua sendiri pakai USB-C hub dari Satechi juga, yaitu USB-C on the go multi-port adapter. Buat teman-teman yang bingung kenapa Satechi lagi, jadi gue udah pakai beberapa produk dari Satechi dan menurut gue produk mereka itu bagus-bagus, walaupun secara harga bisa dibilang lumayan mahal. Tapi dari semua produk yang gue pakai itu biasanya pada awet dan gak pernah ada masalah. Jadi akhirnya gue nambah lagi aksesoris buat MacBook dari Satechi juga. Nah, walaupun gue pakainya MacBook Pro 14 inci yang udah ada 3 port Type-C, port HDMI, slot SD card, tapi untuk pekerjaan gue, USB-C hub itu masih kepake banget. Apalagi gue juga punya beberapa harddisk lama yang masih USB-A dan gak ada port USB-A di MacBook. Mau nggak mau gue akhirnya harus pakai USB-C hub kayak gini. Termasuk keyboard Keychron K3 Pro tadi juga kabelnya masih USB-A dan untungnya gue ada USB-C hub jadi bisa pakai mode kabel. Untuk Satechi USB-C on the go multi-port adapter ini menurut gue udah cukup lengkap. Ada slot micro SD, ada slot SD card juga. Terus ada 2 port USB-A, port VGA, Ethernet, HDMI up to 4K 60Hz, terus ada ekstra 1 port Type-C lagi buat transfer data, dan 1 port Type-C khusus untuk power delivery atau buat charging. Untuk harga dari USB-C hub Satechi ini harganya $100, tapi karena dari luar negeri jadi harganya akan lebih mahal lagi ditambah biaya lainnya, dan harganya itu mungkin udah sekitar mendekati 2 juta rupiah. Tapi gue sering pakai USB-C hub ini dan masih awet juga sampai hari ini, sama seperti produk Satechi lainnya yang reliable. Teman-teman nggak harus beli yang sama persis sih, tapi menurut gue USB-C hub itu merupakan salah satu aksesoris yang penting buat MacBook.
Next, kita lanjut lagi, ada SSD SanDisk Extreme. Buat teman-teman yang sering buat video atau buat konten dan biar filenya itu nggak disimpan semua di storage MacBook kalian, nah teman-teman juga bisa menggunakan SSD portable seperti ini. Gue sendiri udah pakai SSD SanDisk Extreme 500GB ini selama 2 tahun terakhir, dan gue juga sering edit video langsung dari SSD ini. Soalnya satu video YouTube kayak gini, rata-rata totalnya bisa sekitar 200-an GB per satu video. Jadi gue biasanya akan simpen khusus di SSD ini buat file yang mau diedit. SSD SanDisk Extreme ini read speednya bisa up to 1050 MB per second, dan write speednya bisa up to 1000 MB per second, yang menurut gue udah cukup cepet buat kebutuhan gue. Untuk harga dari SSD SanDisk Extreme ini mulai dari sekitar 1,5 atau 1,7 juta rupiah buat yang 500 GB, dan ada beberapa pilihan kapasitasnya, ada yang sampai 4 TB. Next, ini juga aksesoris MacBook yang penting, terutama buat kalian yang sering bawa MacBook ke luar negeri, yaitu Universal Travel Adapter 100W 4-in-1 dari Aoki. Menurut gue punya satu colokan universal kayak gini penting banget sih, jadi kalau kalian bawa MacBook ke luar negeri, kalian nggak perlu pusing untuk cari colokan yang sesuai. Di Universal Travel Adapter dari Aoki ini udah ada colokan buat US, Australia, UK, dan Eropa, jadi udah lengkap banget. Selain itu, di adaptor ini juga ada 3 port Type-C, terus ada 1 port USB-A, dan karena maksimum outputnya bisa sampai 100W, jadi bisa buat cas MacBook kalian juga. Sedikit info aja, jadi charger MacBook Pro M3 Pro yang gue pakai dari Apple ini 70W, jadi yang 100W ini udah lebih dari cukup buat cas MacBook atau device lainnya juga bisa. Untuk harga dari Universal Travel Adapter ini sekitar 1 jutaan dengan colokannya udah lengkap, dan outputnya juga udah lebih dari cukup buat cas MacBook kalian. Next, masih ada satu aksesoris MacBook lagi, tapi kalau yang ini tujuannya buat gaming, yaitu Xbox Wireless Controller. Jadi buat teman-teman yang suka main games di MacBook, gue yakin kalian bakal suka menggunakan wireless controller seperti ini, karena menurut gue nggak semua game itu cocok buat dimainin pakai keyboard, trackpad, atau bahkan pakai mouse. Jadi beberapa game itu bakal lebih cocok buat main sambil pakai wireless controller. Contohnya kayak main games Asphalt itu juga lebih seru menggunakan wireless controller, atau games kayak Lies of P ini juga bakal lebih seru sambil pakai wireless controller. Untuk harga dari Xbox Wireless Controller ini harganya sekitar 700 atau 800 ribuan, bahkan yang lebih mahal juga ada. Tapi menurut gue yang basic kayak gini juga udah seru kok. So, itu dia beberapa aksesoris buat MacBook yang menurut gue penting dan kepake banget buat sehari-hari. Kalau menurut teman-teman, aksesoris MacBook apa nih yang sering kalian pakai? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!